Pencabulan yang diduga dilakukan oleh Asyari oknum pengasuh Pondok Pesantren Dolokusumo menyisakan kepedihan bagi keluarga korban. Anak-anak yang dititipkan untuk belajar justru diduga mendapat perlakuan tidak senonoh dari pengasuhnya sendiri. Sejumlah korban bahkan mengaku ragu melapor karena pelaku belum ditangkap. Rasa takut membuat beberapa korban mencabut laporannya. Berikut kesaksian keluarga korban untuk Anda pemirsa. Curhat lah sama ibunya. Gini, keadaannya tertekan gini. Terus ibunya tanya, loh berarti selama ini sing diperlakukan awakmu pondok karo kiaimu kayak ngene iki gitu. Terus setelah itu ibunya bilang sama saya, terus saya tanyain sama anak saya, loh sing diperlakukan kayak ngene iku kancamu berapa anak gitu. Terus dia bilang sudah didata ada 8 anak, di situ sudah lengkap alamat dan nomor HP di situ. Satu persatu anak itu saya datangi sama kepala SMK sama gurunya untuk membuktikan kebenaran ucapan dari anak saya. Ternyata satu persatu pengakuan anak-anak yang saya datangi di rumahnya satu-satu itu ya cocok sama yang dibilangin. Pemirsa, berlindung di balik kedok agama dan tuntutan ketaatan mutlak seorang oknum pengasuh Ponpes di Pati diduga menghancurkan masa depan anak didiknya. Isu sensitif mengenai pelecehan seksual di lingkungan pendidikan berbasis agama ini mencuat setelah korban berani bersuara mengenai praktik doktrin yang digunakan pelaku untuk memuluskan aksinya. Lalu bagaimana proses hukum berjalan, dan untuk menuntut keadilan kita akan langsung membahasnya bersama dengan Ali Yusron selaku kuasa hukum korban. Pak Ali, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Selamat pagi untuk Metro sekalian. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Ali, pada bagian awal ini kami ingin mendalami terlebih dahulu. Apakah betul bahwa korban pernah bercerita mengenai bentuk tanda kutip doktrin begitu ya? Atau tekanan apa yang sebenarnya disampaikan oleh pelaku agar korban tetap bungkam begitu? Betul sekali, Mas. Karena doktrinnya itu ketika korban tidak mau keinginan korban ini tidak diikuti, dipukul. Si tersangka ini memukul korban pada saat peristiwa 2021, Mas. Ya, Pak Ali juga sebelumnya diinformasikan yang telah kami sampaikan juga bahwa ada beberapa pihak daripada keluarga korban ini memutuskan untuk mencabut laporannya begitu ya. Apakah Anda ada update informasi tentang total ada berapa korban yang masih dalam jalan melaporkan kepada pihak kepolisian? Baik, Mas. Kejadian di 2024 itu kan ada 14 yang mengadu menurut keterangan dari pihak klien ini korban. Tapi yang 7 dikasih pekerjaan oleh tersangka untuk menjadi guru pada saat itu. Yang 5 ini masuk kesaksian di BAP di Pati. Yang 1 ini bersikukuh untuk mengawal bosnya agar tersangka ini untuk melakukan perbuatan tersebut. Pada saat ini pihak korban yang 1 ini bersikukuh untuk melanjutkan perbuatannya yang tersangka ini sampai sekarang prosesnya. Pada saat ini korban juga melengkapi BAP kaitan dengan bukti dan kekerasan seksual untuk diminta keterangan kembali agar lengkap untuk peristiwa untuk pencabulan dan perkosaan. Iya, Pak Ali tadi berbicara soal pengumpulan barang bukti. Apakah sebenarnya ada kendala yang dihadapi dalam mengumpulkan alat bukti, mengingat bahwa kita tahu bahwa pondok pesantren atau misalkan kesaksian daripada para keluarga gitu ya mengatakan ada kesulitan untuk mendapatkan informasi dari dalam? Betul, makasih Mas. Di peristiwa 2024, barang bukti disita pada November 2024. Dan 2 buah HP, handphone Q35. Dan kita korban untuk saksi bahwa barang buktinya itu adalah visum. Pada 2024
keterangan dari penyidik untuk melengkapi saksi ahli. Tetapi yang lain, Mas, ini ada pencabutan di keterangan saksi, tapi tidak masalah, tidak membatalkan di pemeriksaan. Semoga upaya-upaya hukum kami ini bisa maksimal dengan ancaman maksimal. Yang keempat ini memohon kepada penyidik segera dilanjutkan nanti, Mas. Karena BAP-nya sudah ada. Oke, Pak Ali, kami mencoba untuk mendalami dari perspektif perkembangan kondisi dari para korban. Pertama, apakah korban ini sudah mendapatkan pendampingan? Dan kedua, bagaimana kondisi psikis mereka? Baik. Sudah, Mas, karena di 2024 ini sudah ada pendampingan dari Dinsos, sudah ada pendampingan dari PPA. Dan saat peristiwa itu perkara mandek, lalu ketika korban ini minta perlindungan hukum, dia di rumah 1 tahun. Alhamdulillah pada saat ini korban sudah bekerja, pekerjaan. Oke. Lalu Pak Ali, berkaitan juga dengan informasi dari perkembangan penegakan hukum, apa update terakhir dari pihak kepolisian kepada Anda selaku kuasa hukum? Baik. Update terakhir kemarin saya upayakan di pasal 43, pada pasal 76E, junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, itu kan ancamannya minimal kan 5 tahun, cuma 15 tahun. Pasal 6 huruf C, junto pasal 15, ayat 1, itu di Undang-Undang RI 14 tahun 2002, itu mengacu kemarin di pasal yang KUHP yang baru itu kan 418. Kami selaku kuasa hukum menekankan untuk memberikan keterangan kembali pasal 473 untuk perkosaannya, karena peristiwa itu sudah ada perkosaannya. Kalau di pasal di KUHP yang walaupun undang-undang di RI nomor 12 tahun 2002, keenakan dia masuk ancamannya 12 tahun minimal. Baik, Pak Ali, tapi di sisi lain juga terlepas daripada tadi menyampaikan apa saja pasal-pasal yang menjadi tuntutannya begitu ya, bagaimana Anda sebagai kuasa hukum juga tetap terus mengumpulkan barang bukti yang relevan? Baik. Ini ada 2, Mas, yang mengadu ke kami. Wah, nanti juga laporan 2 orang ini, yang penting ada perlindungan untuk bertanggung jawab dalam hal dari segi identitas, dari segi apapun nanti kita bertanggung jawab dalam identitas tersebut. Baik, kami akan terus nantikan perkembangan daripada kasusnya dan juga kita berharap keadilan terbaik yang akan diterima oleh para korban. Terima kasih Pak Ali Yusron selaku kuasa hukum korban telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.